Hah? Oh iya, ini biar Dabu dimakan di sini. Ibu Dewi Permani Suci sudah hadir. Ya. Oke, silakan Ibu Dewi Permani Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ya, sudah. Ya. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Bapak Ibu semua sehat kan ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Kalau yang picky itu, dia itu punya kue jenis normal, kue itu rata, ada Halo Bapak Ibu. Ada Halo, Bu. kedengeran ya? Ya, Bu. Udah suaranya udah, Bu. Sempat nge-freeze Suaranya, oke, Bu. oke. Kedengeran? Bu Dewi kemana ya? Tadi sempat sebelum hilang gitu. layarnya sempat stop dulu, stuck gitu. Oh gitu. Terlempar ya Bu Dewi ya? Iya. Kita coba Coba cari. ditelepon Bu Tiwi. Ya, sebentar. Ada. Ada 2. Ya, maaf ya. Ini mental sinyal. Aman Bu, lanjutkan Bu. Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Apa-apa, Bu. Memang kendala yang utama. Iya. Saya izin share screen ya. Iya, Bu. Ya, Bu.
Bapak Ibu sudah pulang ngajar ya, sudah PTM. Udah, Bu. Udah, Kami Bu. Bu, sudah Iya, Pulangnya Bu, nanti jam sudah. 2, Bu. Kayaknya terlempar lagi deh Bu Dewinya ini. Share screen-nya masih gelap. Iya, sama. Sinyal kayaknya nih. Sebentar. Kayaknya Bu Dewi terlempar lagi. Saya Bu Artiwi aja Bu yang share materinya Bu. Oke, oke, sebentar. Download dulu. Iya. Sinyal Bu Dewi hari ini nggak bagus. Berapa kali mental sudah. Ya, ya nggak nyimpan yang itu. Udah di save. Yes. Ah? Nomor yang satunya. Dibajak. Ganti HP kali deh, Bu. Bu Tiwi masih di sekolah ya? Masih sampai sore. Waduh. Penghuni terakhir. Siswanya banyak, Bu? Banyak, alhamdulillah. Oh, ada yang sore juga sekolahnya? Iya, dibagi 2. Kan masih PTM terbatas, tapi udah 100%. Iya. Emang dari mana, Bu? Dari Jakarta, Pak. Oh, Bentar ya. Kata anak-anakku udah Mak beli detol cair aja katanya. Detol cair sama itu kata anakku. Bedak ular udah kan Erosin kalah ya mau bedak ular itu ya. Ada iya di kota. Segini nih. Ini tak kasih. Ada yang kecil juga, ada yang kecil, ada. Ini ada nih. Enggak tahu ibu apa. Udah beli bedak ular enggak semua. Apa bedak ular? Iya. Iya, anget kayak Erosin. Ada yang putih ininya merah. Bisa, Mbak Tiwi bisa. Bisa, nanti aku bantu share screen, cuma Bu Dewinya belum masuk kayaknya. Oh gitu. Dengerin nggak? Bener nggak sih ini? nggak kedengeran. Wajib itu gatel ge. Harga 100.000. Ya udah ada yang gitu. Sudah? Udah. Masih lagi ya. Mau tak bantu share screen nggak? Ini udah. Udah, Bentar. oke. Kita jadiin co-host dulu. Udah ya? Ini bisa dilihat Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Ya. Sudah. Ya. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini soal matematika. Yang pertama, kalau minggu kemarin kita juga sudah membahas matematika. Ini pada tryout yang kedua, kita akan membahas soal ini. Ini soal yang pertama soal perbandingan linier. Jadi ada X, Y, kita umpamakan X dan Y. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Perbandingan harga 1 dus makanan bayi dan 1 dus susu bayi adalah 2:5. Seorang ibu membeli
membeli dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi. Ibu tersebut membayar semua makanan dan susu bayi yang dibeli dengan harga 228.000. Jika ibu tersebut membeli 5 dus makanan bayi dan 7 dus susu bayi, jumlah uang yang harus disediakan adalah, nah ini kita umpamakan 1 dus makanan bayi dengan X dan susu bayi kita umpamakan Y. Jadi kita akan menghitungnya seperti ini. Nah ini. Jadi X adalah makanan bayi dan Y susu bayi. Sampai di sini perumpamaan X dan Y bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ya, Ya. bisa. Lalu Suaranya perbandingannya- putus-putus, Bu. oh ya, sebentar. Di kami enggak, Lancar, itu Bu. jaringan tempat Ibu berarti. Lancar, Ya. Bu. Suara saya apa sudah jelas? Lancar, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Lancar, Bu. Jelas sekali, Bu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ini ada perbandingan makanan bayi dan dus bayi, susu bayi. Makanan dan susu bayi 2:5. Maka X banding Y 2:5. Atau kita bisa buat bentuk pecahan pembilang dan penyebut 2/5. 5X sama dengan 2Y. X per Y sama dengan 2/5. Kita samakan, kita carikan dengan perkalian silang. 5X sama dengan 2Y. Lalu kita jadikan X, kita cari X-nya dulu. X sama dengan 2/5Y. Total harga 9 dus makanan dan 4 dus susu 228.000. Diperoleh persamaan 9X ditambah 4Y. X-nya ini tadi makanan, Y-nya adalah susu. Jadi 9 dus makanan diumpamakan 9X. Lalu 4 dus susu kita umpamakan 4Y. Total harga 228. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Oh ya, lanjut ya. Lalu kita substitusikan X. Tadi dari persamaan pertama, X sama dengan 2/5Y ke persamaan yang diperoleh dari 9X tadi. Nah, X-nya diganti 2/5Y. 9X, X-nya diganti 2/5Y, ditambah 4Y. Ibu boleh juga menggantinya dengan Y-nya yang diganti boleh. X-nya yang diganti boleh juga. Nanti hasilnya akan sama. 9 kali 2/5Y plus 4Y sama dengan 228.000. Kita peroleh 18/5Y ditambah 4Y sama dengan 228.000. 18/5Y ditambah 20/5Y. Dari mana 20/5Y? Yaitu menyamakan penyebut. Tadinya 4Y. 4 itu kalau satuan kan artinya 4/1. Nah, kita samakan penyebutnya jadi per 5 semua. Gitu. Jadi di sini hasilnya 20/5Y. Diperoleh 18/5Y ditambah 20/5Y sama dengan 228.000. Maka 18 tambah 20, 38/5Y sama dengan 228.000. 38Y berarti 228.000 dibagi 5. Dikali, maaf. Dikali 5Y. Nah, ini hasilnya. 228.000 kali 5 dulu, baru nanti Y-nya per 38.
Jadi ini dibagi 2 dikali 5 baru dibagi 38. Jadi ketemu Y 30.000. Y itu apa tadi? Y adalah susu bayi. Assalamualaikum guru. Jadi Y-nya 30.000. Jadi Yang guru lah ulun 4 nih. ya jadi 1 dus susu bayi harganya 30.000. Sedangkan untuk mencari makanan bayi, kita masukkan ke persamaan X yang pertama, X sama dengan 2/5 Y. 2/5 kali 30.000, jadi X-nya 12.000. Harga susu 12.000, harga makanan ya. Harga makanan bayi 30.000, lalu harga susu 12.000. Jadi, total yang dibutuhkan untuk 5 dus makanan bayi, 5X ditambah 7Y, maka langsung dimasukkan X-nya berapa, lalu Y-nya berapa, jadi total akhirnya 270.000. Gitu. Ini harus diumpamakan dengan X dan Y, boleh. Diumpamakan dengan A dan B juga boleh, terserah sesuai keinginan kita gitu. Ya, Bu Widya? Bu, misalnya kan itu perumpamaannya tadi kan 2/5. Berarti kan sampai di bawah di 18/5Y plus 4Y. Kan tadi Ibu bilang menyamakan penyebut. Kalau yang di sebelahnya, andainya katanya misalnya pernya angka 3, berarti hanya menyamakan juga di sebelahnya juga 3 gitu ya, penyamaan penyebutnya. Ini kan 18/5 ditambah 4 gitu kan ya Bu. Yang satu pecahan, yang satu bilangan ya. Lalu karena ini satu ada pecahan, maka penyebutnya sama-sama disamakan per 5. Kalau misalnya nanti penyebutnya kata Ibu 3, nanti penyebutnya juga disamakan per 3. Oh, berarti penyebutnya akan menyamakan dengan yang di sebelahnya aja gitu ya? Iya, Ibu. Kan untuk mencari Y-nya. Kalau misalnya Ibu bisa menjumlahkan misalnya seperti campuran, tidak perlu disederhanakan menjadi pecahan semua. Misalnya 4 tambah 18/5 gitu kan ya. Tapi itu kan sangat sulit jika satunya pecahan, satunya bilangan biasa. Utuh, ya. Iya, Ibu. Hanya untuk memudahkan penghitungan saja gitu, Bu. Iya, berarti penyebutnya kalau mau disamakan penyebut, berarti penyebutnya harus disamakan dengan yang di sebelah gitu aja ya, ringkasnya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, Bu. Lalu, Bapak? Siapa barusan ya? Gimana? Ini ada angka-angka atau persamaan yang belum dimengerti? Seolah mengerti, Bu. Ya. Jadi kalau ada seperti itu, soal cerita, kita pahami dulu karena ini kata kuncinya kan, ada berbagai yang bisa kita misalkan X atau Y atau A dan B, kemudian ada persamaan baru yang kemudian ditanyakan berapa X. Nah, misalnya seperti ini, di akhirnya kan ditanyakan kalau misalnya beli 5 dus makanan bayi, lalu 7 dus susu bayi, berarti ini kan ada persamaan baru gitu ya. Jadi kita harus tahu dari awalnya dulu 1 dus makanan bayinya berapa, lalu 1 dus susu bayinya berapa. Baru nanti kita di akhirnya akan mengalihkan jika ibu membeli berapa kali susu bayi, berapa dus susu bayi gitu. Kita tinggal mengalihkan saja. Kalau sudah ada ketemu X dan Y-nya gitu. Baik, Bapak Ibu bisa lanjut ya? Iya, Bu. Ya. Lanjut, Bu. Ya, kalau ini, nah ini peluang ini ya. Ada 3 siswa yaitu Amir, Budi, dan Chandra mengikuti pemilihan ketua OSIS. Amir memperoleh 2 kali suara Budi. Chandra memperoleh 6 kali suara Amir. Jika jumlah seluruh suara adalah 300, maka berapa jumlah perolehan suara Budi? Nah, ini juga perumpamaan. A, B, C.
Mari kita kerjakan. Kalau ini belum ya, belum dikerjakan. Nah ini, kita umpamakan Amir dengan huruf A, kemudian Budi dengan huruf B, dan Chandra dengan huruf C. Lalu kita lihat lagi yang tadi, Amir memperoleh 2 kali suara Budi. Jadi A sama dengan 2B. Nah ini ya, A sama dengan 2B. Lalu untuk mencari B-nya, karena di sini memang tidak tertera Budi itu memperoleh nilai berapa. Budi memperoleh suara berapa, di situ tidak tertera. Jadi kita harus menghitung sendiri dari persamaan yang pertama. A sama dengan 2B, maka untuk mencari B adalah setengahnya A. Ya kan? Nah, kalau C, Chandra, kita lihat. Chandra memperoleh 6 kali suara Amir. Maka kita rumuskan C sama dengan 6A. 6 kali Amir, gitu maksudnya. Sampai sini, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum dipahami? Sudah, Ibu. Berarti yang B itu adalah setengah dari A ya, Bu? Dari A. Ya, ini diperoleh dari persamaan yang A itu, Pak. Ya. Sebenarnya di pertanyaannya Budi itu tidak tertera di situ dapat suara berapa. Hanya kita untuk menyamakan nanti di persamaan liniernya, untuk mempermudah Budi itu kira-kira berapanya A. Nah, karena A sudah jelas, A itu 2B. Maka untuk mencari B artinya kan setengah A. Itu. Ya. Kemudian, nah gimana cara menyelesaikannya? Kita rumuskan A ditambah B ditambah C. Karena di situ di pertanyaannya ada keterangan seluruh suara. Berarti kalau ada keterangan jumlah seluruh suara, artinya suara Amir ditambah suara Budi, lalu ditambah suara Chandra adalah 300. Nah, kita tulis Adi tambah Budi, Amir tambah Budi tambah Chandra, atau A tambah B tambah C sama dengan 300. Nah, setelah diperoleh persamaan ini, kita masukkan. Kita harus menyamakan semua komponen, semua variabel di situ agar salah satunya diketahui jumlahnya. Misalnya ini dari persamaan A, B, C ini, yang jadi patokan variabel kebanyakan yang apa? A atau B atau C? A ya. Jadi kita samakan A dulu. Jadi A tetap A. Ya, A. Lalu B-nya diganti variabel A. B-nya berapa A? Berapa kalinya A? Setengahnya A. Setengahnya A. Lalu yang C berapa kalinya A? 6A. 6 kan 300. Nah, kalau sudah variabelnya, ya, kalau sudah variabelnya sama, baru kita tambahkan semua. A ditambah setengah A ditambah 6A. Jadi totalnya berapa? 7 setengah A. Ya, 7 setengah A. setengah A. Sama dengan 300. Ya, sama dengan 300. Nah, kita sudah bisa mengetahui atau kita bisa mencari A. A kira-kira berapa? 300 dibagi 7,5. Ya, 300 dibagi 7,5. 600 dibagi 7. Ya. Jadi A sama dengan berapa? Kalau 300 dibagi 7,5? 40. 7,5.
40. Bagi 15. 225 ya, 225. 4. Ini berapa? 40. 40 sama dengan 40, Bu. 40. Ya, jadi A itu 40. 40. Ya. Kalau sudah A ketemu, berarti kita bisa ya cari yang B. Bisa, Bu. Ya, berarti B rumusnya B sama dengan setengah A. Jadi B sama dengan kali 40. Kali 40. 40. Sama 20. 20. ya. Jadi suara Budi, karena B ini mewakili suara Budi, maka suara Budi diperoleh sebanyak 20 suara. Ya. 20 suara. Kita tidak perlu mencari yang C ya, karena C tidak ditanyakan punya Chandra. Jadi kita fokus pada punya Budi saja. Gitu. Iya. Gimana Bapak? Mungkin angka saya ada yang keliru atau gimana? Mas. Benar, Bu. Ya. Benar, Bu. Kenapa? Bu, benar, Pak, kenapa? Kita lanjut ya soal berikutnya. Nah ini yang pasang-pasang keramik yang butuh waktu berapa lama gitu. Kan sering ini ya muncul soal seperti ini. Pak Andi berencana akan memasang keramik pada lantai rumahnya. Ia menawarkan pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Wah, Budi dan Chandra terkenal ini ya, Budi dan Chandra. Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari. Chandra mampu menyelesaikan selama 40 hari. Jika Budi dan Chandra bekerja sama, pemasangan keramik pada lantai rumah Pak Andi dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Nah, ini. Bapak Ibu, ini konsep penyelesaian pekerjaan seperti ini. Kalau katanya Bu dosen itu waktu maksimal dibagi lama pekerjaan, lama hari gitu katanya. Jadi rumusnya terserah Bapak Ibu pilih yang mana yang mungkin lebih cepat. Nah, kalau yang ini yang pertama, Budi diumpamakan. Ya, yang pertama, Budi menyelesaikan 24 hari itu dibuat pecahan 1/24 bagian. Lalu Chandra menyelesaikan 40 hari itu dibuat juga pecahan 1/40 bagian. Lalu gabungan dari Budi dan Chandra, karena memang di sini kuncinya jika Budi dan Chandra bekerja sama. Jadi mereka bekerjanya bareng gitu ya, bekerja sama, maka digabung. Digabung artinya dalam kalimat matematikanya dia dijumlahkan. 1/24 ditambah 1/40, jadi disamakan penyebutnya. Kalau menyamakan penyebut seperti tadi, yang bawah kan harus sama, jadi kan harus dikalikan. 24 kali 40, 960. Lalu yang atas 960 dibagi 24 kan 40. 960 bagi 40, 24. Lalu dijumlah. Sampai sini mungkin ada yang salah? Ya. Maaf, mau tanya, Bu. Ya, Pak. Ya, itu kan secara hitungan saya memahami pembahasan. Tapi kok bisa 1/4 itu bagaimana asal-usulnya? Iya, Pak. Jadi kenapa dibuat pecahan? Kenapa dibuat seperberapa bagian? Nah, karena di sini di pertanyaan di soalnya, ia menawarkan pekerjaan tersebut. Budi mampu menyelesaikan selama 24 hari. 1/24 hari itu dari waktu penuhnya.
dari waktu penuhnya. Iya. Sedangkan Chandra mampu menyelesaikan selama 40 hari. Dari waktu penuhnya, entah itu berapa sampai selesainya gitu Pak. Mungkin ini seperti dibuat pecahan, karena memang nanti rumusnya mengarah pada pemenuhan secara maksimal. Ada nanti cara kedua, itu juga rumus pecahan juga Pak. Mungkin kalau peluang seperti ini, itu memang diarahkan ke pecahan atau gimana? Mungkin lebih mempermudah saja gitu Pak. Bukan, halo Ibu. Iya Bu. Bukan, ya terkait dengan perbandingan nilai terbalik. Semakin banyak harinya, semakin cepat selesai, berbanding terbalik. Makanya dia di pecahan. Perbandingan ya, berbalik itu terbalik, ya. Ya, sepertinya ada di cara yang kedua, Bu. Perbandingan yang terbalik ini. Ini juga semakin cepat pekerjaan juga kalau seperti kata Ibu cepat selesai gitu ya. Berbanding terbalik dengan waktu pengerjaan. Ya, Bapak gimana? Ya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Coba kita pahami lagi bersama yang ini. Jadi setelah 64/960 diperoleh 1/15. Nah, kalau jawaban di sini kan tidak ada atau pecahan ya. Jadi kan Budi dan Chandra akan memasang keramik dalam waktu 15 hari. Jadi 15-nya ini, 15 harinya. Gitu. Jadi kalau ini, coba kita lihat rumus berikutnya. Ini sama, tapi caranya beda. Lebih sederhana. Coba dilihat. Ini juga Budi dan Chandra, angkanya juga sama. Nah, ini rumusnya seperti ini, Bapak. Ada rumusnya ya, Bu? Iya. B kali C, karena ini waktu maksimal berbanding dengan lama pekerjaan. Ini. B kali C, 24 kali 40 yang di atas, lalu yang di bawah itu penggabungan dari jumlahnya. 24 ditambah 40. Waktu maksimal. Jadi 960/64. Jadinya 15 hari. Gitu. Lebih mudah yang ini kayaknya Bu, caranya. Lebih mudah yang ini ya Pak? Ya. Yang kedua, cara yang kedua. Iya. Kata dosen saya tuh gini, soal ini meskipun kita belum melihat jawabannya, dia sudah tahu gitu Pak, namanya dosen matematika ya. Karena ini perbandingan waktu maksimal dan jumlah hari penggabungan, ada keterangan digabung. Jadi sudah jelas yang di atas itu pasti pengalian antara 2 orang atau lebih, kemudian yang bawah itu pasti penjumlahan dari seluruh jumlah harinya gitu katanya. Jadi 24 dikali 40, yang di bawah baru dijumlahkan totalnya. Jadi 960 per 64 gitu. Dibagi 64. Iya. Per 64. Iya, 960 dibagi 64. Kalau yang tadi kan kita ubah ke pecahan dulu. Ya kan yang tadi? Iya. Iya. Kita juga bingung gitu kan ya. Ya, sedangkan di pilihan kan tidak ada. Ya Bu, lanjut Bu. Ya, memakan waktu lebih lama kalau yang ini ya Pak. Ya Bu. Nah, kalau yang ini itu sudah kata Bu dosen memang ada rumusnya seperti itu. Jadi dikalikan dulu untuk waktunya, kemudian untuk penjumlahan harinya itu di bawah dijadikan penyebutnya. B kali C dibagi B tambah C. Jadi 24 kali 40 dibagi 24 ditambah 10. Caranya. Baik Bu, lanjut Bu. Lanjut Bu. Nah, ini ada soal lagi. Sama, ini waktu pengerjaan juga dengan jumlah pekerja. Pembangunan suatu sekolah dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 100 hari. Setelah dikerjakan selama 50 hari, pembangunan dihentikan selama 20 hari karena suatu alasan.
Agar pembangunan sekolah dapat diselesaikan tepat waktu, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, nah ini waktunya berurutan ya. Yang pertama total itu 100 hari. Kemudian setelah dikerjakan 50 hari, ada waktu kedua. Pembangunan dihentikan 20 hari. Ini ada waktu ketiga, ada jeda. Nah, ini diselesaikan oleh 30 orang. Jumlah pekerjanya 30 orang. Maka di sini ada rumusnya. Banyak tambahan pekerja dengan banyaknya pekerja. Nah, ini ada N kali H3 dibagi H1 dikurangi H2 dikurangi H3. Apa itu N? N adalah banyaknya pekerja, 30 pekerja. Lalu H1 hari pertama berapa? Hari pertama itu target awal 100 hari. Kemudian H kedua 50 lamanya pekerjaan yang sudah berjalan. Lalu ada H3, ada 20 hari, lamanya istirahat. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan soal ini lagi, ada hari 1, hari kedua, hari ketiga, itu rumusnya pakai ini. Langsung saja sudah dimasukkan. Nah, ini NH3. Bentar. N kali H3. N itu jumlah pekerja, 30 dikalikan H3, hari ketiga atau lama istirahatnya. Lalu dibagi, penyebutnya itu adalah hari 1 dikurangi hari kedua, lalu hari 3. Hari ketiga. 30 kali 20. 600. 100. Lalu dibagi 100 dikurangi 50 dikurangi 20. 30. Ya, jadi 600 dibagi 30 hasilnya 20 pekerja gitu, Bu. Itu ya, ada rumus seperti ini. Waktu UP kan kita juga kebingungan ya kalau dapat soal seperti ini. Pusing, Bu. NH3 itu maksudnya apa, Bu? N itu jumlah pekerja, Pak. Sedangkan H3? Iya, H3 itu jika ada jeda waktu. Berarti jumlahnya di sini N itu jumlah kerjanya kan 30, Bu, ya? Ya. Jedanya kan 20 hari, berarti itu dikalikan ya, Bu, ya? Iya, ya, siap. Maaf Ibu, jika tidak ada jeda gimana ya Bu ya? Langsung aja jumlah pekerja nanti, Bu. Jadi langsung jumlah pekerja gitu? Iya, nanti di Dikurangi bawah dengan di kalau bawah. misalkan nggak ada jeda 20 hari nih, langsung dikerjakan selama gimana ya, modal soalnya lupa saya. Ya, misalnya di sini kan tidak ada jeda, langsung dikerjakan selama 50 hari berjalan gitu ya. Berarti nanti kan N dibagi H1 dikurangi H keduanya berapa jika ada berurutannya. Jadi tidak dikalikan H20. Jadi kalau misalkan nggak ada jeda, pokoknya langsung jumlah hari gitu aja Bu ya. Ini kan jeda karena ada pengurangan. Jadi kan dia juga angka berpengaruh ya, Bu. Kalau misalnya tidak ada pengurangan, dia loss aja gitu kan, tidak ada yang harus dikalikan. Iya, iya. Ya, terima kasih ya, Bu ya. Iya. Nah, ini kecepatan. Bapak Ibu, tadi apa ada yang salah saya tentang rumus ini sebelum saya lanjut? Lanjut, Bu. Ya, Bu, lanjut. Nah, ini soal kecepatan. Kalau minggu kemarin kita bahas kapal yang tenggelam ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu. Iya, debit air. Iya, kapal yang akan tenggelam, waktu maksimal gitu yang dibutuhkan. Ya, untuk menyelamatkan itu. Ya, untuk menyelamatkan penumpang. Supaya Nah, tidak kalau tenggelam. ini, ya, sama kisi-kisinya, ya, kisi-kisinya sama, menentukan kecepatan, jarak dan kecepatan. Nah, ini ada soal yang beda. Jadi satu kisi-kisi itu bisa berbentuk beberapa soal. Ini salah satunya. Yang kemarin itu
kapal yang sekarang. Ini jarak antara kota A dan B. Coba kita lihat. Sebuah bis dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam berangkat dari kota A pada pukul 7 dan tiba di kota B pada pukul 19.45. Namun di perjalanan, bis berhenti sebanyak 2 kali untuk istirahat, masing-masing 15 menit dan 30 menit. Berapa jarak antara kota A dan B? Nah, ini langkah-langkahnya. Kita tulis dulu kecepatannya 65 km per jam. Kalau kecepatan itu lambangnya V ya? Ya, V. Kemudian waktu itu T 19.45, ini waktu udah nyampe-nya. Ya, waktu udah tiba. Tibanya dia 19.45 lalu dikurangi jam 7 awal keberangkatan. Jadi waktunya itu 12 jam 45 menit. Dari sini apa saya salah mengurangi ya? 12 jam 4. Enggak, Bu, enggak. Iya, dari jam 7 berangkat, terus tiba di kota B itu. Oh, berarti cuma balik doang ya. Senin kelas 6, kita kelas 5 tetap gitu. Kayak kemarin. Ini betul apa salah? Waktu yang ditempuh berarti 12 jam 45 menit. Betul itu. Lanjut ya. Nah, setelah itu ada istirahat. Nah, istirahatnya ini ternyata dia istirahat 2 kali. Ada 15 menit dan 30 menit. Jadi kita total istirahatnya ada 45 menit. Gitu. Jadi nanti waktu tempuh yang 12 jam 45 menit kita akan kurangi waktu istirahat. Waktu tempuh tanpa istirahat yaitu waktu yang ditempuh dikurangi istirahat 12 jam 45 menit dikurangi 45 menit jadi tinggal 12 jam. Ya. Sampai sini pengurangan saya dikoreksi. Ya. Lalu kita akan menghitung jarak kota A dan B. Jarak kota A dan B. Jarak itu rumusnya kecepatan kali waktu. S sama dengan V kali T. Ya. V-nya kita masukkan 65, lalunya setelah dikurang istirahat loh ya ini. Jadi 65 dikalikan 12. 65 kali 12. Benar ya? 780 ya? Iya. Benar, Bu. Iya benar. Benar, Bu. Jadi kita kalau ada soal ini kan bingung, saya juga bingung sebelumnya. Ini istirahatnya, terus ada waktu istirahat lagi, berhenti lagi, ngitung waktunya gimana gitu. Ternyata dikurangi. Bu, maaf Bu, berarti kalau ada istirahat itu dikurangi dulu ya Bu? Ya, dikurangi waktu tempuh total gitu Pak. Oh iya Bu. Ada lagi? Bu, kalau nggak ada waktu istirahat berarti waktu tempuhnya langsung dikalikan saja dengan kecepatan rata-ratanya gitu. Iya, jadi waktu tempuh total dari pertama berangkat sampai waktu tempuh akhir tiba di kota B langsung saja. Jadi misalnya kayak gini Bu, ini kan ada pengurangan 45 menit. Jadi kalau misalnya nggak ada pengurangan 45 menit, jadi iya di total Bu, langsung. Iya. Gimana? Lanjut ya. Lanjut Bu. Ya. Lanjut Bu. Nah ini, ini gampang ya. Membandingkan dua bilangan.
tapi kita harus cari alasannya. Diberikan KD 3.3. Ini kan KD pengetahuan ya? Iya. Iya, Bu. Bandingkan dua bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah ini harus mencari alasannya ini Bapak Ibu. Kenapa bisa D? Perbandingan itu kata kuncinya perbandingan, Bu. Jadi Membandingkan, Bu. 5 Membandingkan dua bilangan. Oh, yang membandingkan itu yang harus ada 2 subjek. Kelas 5 kata dan kuncinya kelas 6. membandingkan. Ya, membandingkan. Kalau misalnya menghitung banyak antrian gimana yang A? Kalau itu mengurutkan. Tidak ada yang dibandingkan. Bukan perbandingkan itu, Bu. Menghitung Ya, banyak. bukan perbandingan. Tidak ada perbandingannya, Bu. Karena memang kata kuncinya di sini membandingkan ya. Jadi harus ada Dua variabel yang pembanding. pembandingnya. Ya. Jadi ada kelas 5 dan ada kelas 6. Ya. Gitu ya. Udah, lanjut, Ya. Bu. Nah, ini volume 5 ya. Mas, ya. Kata Diketahui kuncinya semua membandingkan limas memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku ABC dengan panjang sisi tegaknya 8 cm dan lebar 10 cm. Jika tinggi limas 15 cm, maka volumenya adalah, ini harus hafal rumus ini ya, volume bangun ruang ya. Volume limas. Volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kalau limas kan tergantung alasnya. Kalau dia alasnya segitiga, maka alasnya rumus segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 10, lalu tingginya 15 cm. Setengah kali 8 kali 10 itu 40. Jadi hasilnya sepertiga kali 600 yaitu 200. Dari sini mungkin ada angka yang belum dipahami. Setengah itu dari Halo. Ya. Bu, bisa diilustrasikan alasnya? Kenapa lebar itu menjadi ya, lebarnya menjadi tinggi. Panjang tegak 8 cm. Kalau limas ya Bu, coba kita gambar limas ya sebentar. Alasnya yang segitiga. Segitiga sama segitiga apa ini? Siku-siku ya. Nah, gimana ya? Sama saja, Bu, nanti. Kalau pakai pensil gimana ya ini? Googling aja gambarnya. Ini ya? Kok nggak bisa? Oh, ini bisa ya? Alasnya saja Bu yang digambarkan. Kenapa bisa lebarnya dijadikan tinggi untuk segitiga sendiri? Ini udah mirip segitiga siku-siku nggak ya? Ya. Udah mirip. Anggap aja mirip, Bu. Ya, Ibu. Pertama ini alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya dan lebar tegaknya. Panjang, sisi tegaknya itu panjang kayaknya. Ya, sisi tegaknya. Kemudian ada lalu lebarnya 10. Nah, kalau yang 15 ini kan tinggi limasnya. Iya, Nanti kan iya, Bu, iya. di volume. Tinggi limas sebenarnya. Ya, Yang limas punya. limas. Kemudian untuk Ibu tadi tanya yang ini. Yang alasnya ya. Ya, kan setengah kali alas kali tinggi. Ya.
kali tinggi. Dibagi 2, 40. Nah, kalau misalnya saya hitung setengah kali alasnya, yang kalau menurut gambar ini, saya lihat alasnya 10 misalnya ya Ibu. Lalu dikalikan 8, tingginya segitiga. Ya, setengah kali 10 kali 8, apa berbeda dengan setengah kali 8 kali 10? Sama, Bu. Bu. Ya, sama Kak. Sama. Ya. Ya, sesuai dengan identitas perkalian Bu. kan A kali B sama dengan B kali A. Yang jadi pemahaman, jangan sampai hal ini kita berikan ke siswa, siswanya bertanya, apakah panjang sisi tegak itu bisa berlaku atau bisa dikategorikan dengan lebar? Ya memang dalam identitas perkalian ini untuk A kita, kali B Bu. sama dengan B kali A. Tapi di sini pemahaman yang mana sebenarnya panjang tegak? Apakah dilihat dari siku-sikunya? Mohon maaf, Bu. Maaf, Bu. Ini untuk kita, Bu. Ini untuk kita aja, Bu. Mungkin itu nanti bisa kita tanyakan ke dosen. Tapi ya. Itu aja, Bu. Ya, Iya. memang ya betul. Memang untuk sementara kita kan hanya mencari hasil. Adapun itu pengertian yang berbeda antara alas dengan tinggi dalam hal ini alasnya kan sesuai dengan identitas perkalian A kali B sama dengan B kali A. Ya biarpun walau terbalik ya tetap sama hasilnya. Iya. Kalau iya. Iya Ibu, untuk perkalian ini alas kali tinggi memang benar B kali A dan A kali B itu sama. Hanya mungkin saya konsep menggambarnya entah itu posisi garis tegaknya saya salah menggambar atau peletakan angka ini saya salah dalam ini Bu, apa namanya, menentukan sisi tegaknya, sisi lebarnya. Itu kan ya Bu untuk pemahaman ke siswa nantinya. Iya betul. Mohon maaf ya, mohon maaf saya ini. Iya Ibu. Kalaupun tujuannya hanya seperti itu ya mohon maaf. Yang penting kita tahu dan paham. Ya mohon maaf Ibu, Bapak Ibu. Maaf, Iya Ibu nggak apa-apa. Kasih. Mungkin limasnya, konsep limasnya atau seperti apa gitu ya. Penting kan itu siku-siku ya Bu. Untuk pernyataan di sini saya juga gambarnya ini gimana gitu ya bentuknya. Iya. Yang itu Bu, yang mohon maaf, yang 15 itu kalau bangun limasnya dibangun utuh mungkin itu lebih pasnya 15 mungkin lebih paham Bu. Ya betul itu seperti itu. Terus 15 itu kalau bangun limasnya dijadikan jadi itu mungkin lebih dipahami mungkin seperti itu. Iya, mungkin ada kalau gambar limasnya sudah benar-benar terkonsep gambarnya benar gitu ya Bu. Itu akan ada garis yang benar menghubungkan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawahnya itu benar ukurannya. Enggak seperti ini kan. Enggak kocar-kacir gini gambarnya. Jadi nanti akan terlihat mana yang garis apa tadi menurut Ibu siapa tadi ya, ada lebar memang benar-benar itu garis lebar dan benar-benar itu garis tingginya, garis alas dari segitiganya gitu ya Bu. Sekarang dibayangin masing-masing Bu. Iya. Ya. Sementara itu ya Bu, mungkin nanti ada perbaikan gambar. Misalnya kalau diterapkan kepada siswa juga ada gambarnya, karena ini diterapkan untuk kita guru ya mungkin disuruh menganalisa sendiri gitu. Yang penting mereka berangkat kita biar bisa berpikir abstrak. Iya, berpikir tingkat tinggi, Pak. Iya. Biar berpikir tingkat tinggi, Pak. Biar agak pusing, Bu. Biar ada mikir-mikir. Biar nggak pada ngantuk. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. 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 Nah, ini pusing ini. Ini tadi kok ini ya, oret-oretannya kok muncul di sini ya? Oh, di skip ya, di skip. Oh. Di back aja Bu. Back. Ya, ini udah. Bu. Nah, ini. Wah. Yuk.
Baik, kita baca lagi ya. Saya bacakan. Ibu membeli sebuah tanah berbentuk persegi. Ibu kemudian membagi tanah tersebut ke dalam 9 bagian yang sama besar. Masing-masing bagian mempunyai luas 6 meter. Ibu ingin membuat taman berbentuk segitiga pada tanah yang dibelinya. Sketsa taman yang akan dibuat Ibu ditandai dengan arsiran yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Tentukan berapa luas taman tersebut. Bapak Ibu, karena di sini di soal itu berbentuk persegi, jadi gambarnya meskipun tidak persegi, ya ini kan persegi panjang ya. Ya, Iya, Bu. persegi panjang, tapi anggap persegi dulu ya, Bu. Ya. Itu coba agak di lebarnya ya, Bu, dikurang gitu. cukup. Cukup ya, udah bentuk persegi ya. Persegi dulu, Bu. Ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kita akan menghitung luas segitiga yang diarsir. Dengan diketahui masing-masing bagian kotak itu adalah 16 meter. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita perhatikan ini. Ini, Itu Bapak setiap Ibu, kotak berarti karena satu kotak itu senti. luasnya 16, ya. Lalu setiap kotak 16 kan dibagi 9 bagian ya. Udah pas ya 9 bagian ini ya. Iya, Bu. Iya, betul. Nah, lalu satu kotak ini karena 16 cm, maka setiap kotak sisi-sisinya kan persegi harus sama. Ya. Mantap, nggih. Ya. Jadi kalau 16 cm luasnya, berarti sisi-sisinya adalah 4 kali 4. Benar? Betul, Ya, betul, Bu, Nah, betul. lalu setiap setiap kotak itu ada 4 cm panjangnya. Ya, 4 kan? Iya. Nah, 4. Coba kita lihat di samping ini juga 4. Iya. Nah, kita akan menghitung luas segitiga yang diarsir. Sedangkan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Oh, iya. Alasnya 4 tambah 4. Alasnya itu 4 tambah 4. Karena panjangnya di sini 4, jadi alasnya adalah 8. Lalu tingginya, Bapak Ibu, garis tinggi, pengertian garis tinggi adalah garis puncak, jarak antara garis puncak dan alas yang membentuk sudut siku-siku. Itu adalah tingginya. Mohon maaf, Bu, itu enggak di tengahnya itu, Bu, yang tingginya itu, Bu. Tengahnya segitiga. Bukan, Pak. Di pinggirnya. Jadi pengertian garis Pengertian tinggi, ya, pengertian garis tinggi adalah jarak antara puncak segitiga dengan sisi alas yang membentuk sudut siku-siku. Jadi ini. Iya, Bu. Iya. Oh, iya. Jadi mana sih pensil ini? Mohon maaf, Bu, mau tanya, Bu. Maaf, berarti yang tidak diarsir itu tidak usah diperhatikan ya. Iya. Kadang kita Iya, Bu. Ternyata seperti itu. Setelah kita diabaikan. Tahu rumusnya bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ternyata yang putih-putih ini yang tidak diarsir itu tidak usah dihitung, diabaikan saja. Jadi kan waktu itu saya juga bingung ini ngitungnya gimana, apa dikurangi dulu baru segitiga ini yang putih-putih. Ternyata hanya alas dan tinggi saja. Ternyata mudah kan ya? Mudah kan? Oh, iya. Berarti gambarnya yang salah ya. Jadi tingginya itu tidak harus di dalam segitiga ya, Bu ya? Tidak ada, Pak. Ternyata ini juga konsep pada buku ini loh, Pak. Modul kita PPG, di situ ada pengertian di matematika. Bukan rumus, konsep garis tinggi segitiga gitu ada, Pak, ternyata karena saya nggak membaca.
Saya malah 11 ya. Saya tahunya setelah ujian. Berarti anu ya Bu, gambar yang di akhir itu seperti mengecoh ya Bu ya. Saya tuh Iya, mengecoh untuk menghitung tingginya, iya. Iya. Saya kan kebingungan untuk menghitung ini tingginya, masa miring-miring ya tingginya. Kebingungan cari tingginya itu, Bu. Iya, betul, Pak. Ternyata tingginya itu dari ujung sini ke ujung bawah. Ke ujung alas itu adalah tinggi, gitu. Jadi kan kalau kita menghitung seperti ini, tingginya kan 4 tambah 4 tambah 4. Iya. Iya, betul itu. Iya, jadi tingginya adalah 12. Ya. Lalu alasnya hanya 4 tambah 4. 8. Iya, 8. Maaf Bu Dewi, coba di-scroll ke soalnya Bu. Saya kok masih belum bisa mencerna soalnya. Iya, terima kasih. Iya, dibagi 9 bagian yang sama. Iya Bu. Terima kasih. Iya. Jadi waktu itu saya bingung kalau untuk membagi ini kan sudah jelas ini 16 lalu dibagi 9. 16 masing-masing. Lalu saya juga sudah tahu bahwa ini 4, ini 4, masing-masing sisinya adalah 4. Lalu untuk mencari tingginya saya bingung cari tinggi di mana gitu kan ya. Betul itu. Berarti Bu 16 di sini nggak berpengaruh ya gitu ya. Hanya luasnya itu luas perseginya. Ya, luas persegi. Kita mencari sisi. Ya, mencari sisinya aja, bukan membantu kita untuk menghitung. Iya, betul. Ternyata tingginya hanya ini loh, 4 tambah 4 tambah 4. Lalu alasnya 4 dan 4 ini alas, lalu ini tingginya. Jadi langsung aja kita masukkan setengah kali alas kali tinggi. Karena memang ibunya ingin membuat taman berbentuk segitiga itu katanya Bu. Emak-emak pancen idenya. Itu inovatif. Luar biasa, Pak. Di luar nalar. Iya. Emak dilawan. Dengan angka yang 16. Jadi ini hasilnya 48. Tapi kan ngitungnya ini gampang gitu kan. Kalau udah tahu gampang gitu luas ya. segitiganya itu. Kalau sudah tahu kata kuncinya gampang. Berarti intinya kita harus tahu tadi Bu, untuk menghitung tinggi adalah kita lihat dari puncak sudut sampai dengan alas. Puncak alas. Intinya itu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, Nah, betul. ini itu juga ya Bu menjadi kata kuncinya berarti dari luasnya ya. Dari luasnya. Kalau mau mencari diagonalnya persegi itu, biar segi yang kecil itu juga kesulitan ya Bu ya. Gimana Pak? Ini tingginya diagonal itu kan apa ya? Kalau itu kan pakai Pitagoras Pak. Kalau sisi miring pada segitiga siku-siku. Iya, itu Iya. udah pakai Pitagorasnya. Ini Kalau kan juga ada diagonal pada itu yang bawah, yang tengah bawah itu loh. Itu kan Garis miring yang di bawah. Oh, yang itu. Garis ini ya. Garis ini tak Pak? Ini. bukan Bu, yang tengah Bu. Ini. Tengah bawah, ya. Ini. Itu melintang ke yang bawah. Contohnya kalau tingginya segitiga di situ loh. Kita ambil tinggi segitiga. Ya, di situ ke yang agak ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Ya kan situ itu kan diagonal perseginya. Kayak segitiga sama kaki ya misalnya itu. Sulit nanti Pak kalau itu Pak, cari Pitagorasnya. Iya, diagonalnya satu bidang itu kan Sesuaikan kisi-kisi aja. Iya Pak, yang sesuai kisi-kisi. Kalau nanti kita masih mencari ini sisi miringnya ya Pak, makan waktu gitu kan. Oh iya. Iya Bu. Padahal yang sudah jelas-jelas ada caranya, sudah diketahui gitu, cuma tinggal ke kanan ada tinggi, di bawah sudah ada alas, tinggal memasukkan. Oke, siap Bu. Jadi, cara cepat ini Bu. Iya. Lanjut Bu.
Ya, Lanjut, Bu. ini statistik. Diketahui total barang yang dijual 400 buah. Jika mainan yang dijual berbentuk diagram lingkaran. Ini persen ya. Jadi aku itu pernah Berapa boneka yang dijual oleh pedagang mainan? Ini kalau ditotalkan harusnya berapa persen? 100%. 100%. Berarti kan sisanya hanya 20%. Ya kan? 20%. 20% dikalikan 400. 20 per 100 kali 400. Jadi 80. 80 buah. Papat kali 80. Lanjut ya. Kalau ini gampang kan? Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut, Bu. Nah, kalau ada diagram ini juga statistik, tapi ini menyajikan dalam diagram batang. Disajikan data, lalu kita disuruh merubah pada diagram batang. Nah, kalau tadi diagram lingkaran kan kita hanya menghitung berapa persen sisanya, lalu dikalikan jumlah mainan total. Itu gampang, kalikan persennya aja, lalu kalikan 400 sudah ketemu. Tapi kalau ini, kita harus benar-benar cermat sesuai dengan data. Misalnya, ini harus diteliti satu-satu. Nama calon, misalnya nomor 1, Gita, banyak pemilih 26. Kita cocokkan dulu yang Gita aja dulu. Kalau Gita, misalnya pada pilihan sudah bukan 26, maka kita hapus dari pikiran kita. Jangan pilih option itu, udah. Misalnya ini, yang A, Gita 26. Benar ya? Di atas 25 kan? Benar. Benar. Yang B, Gita juga 26. Betul. Yang C, Gita 30. Salah kan? Yes, salah. Usah milih yang C berarti. Lalu yang D, Gita 14. Salah ya. Salah. Berarti yang Salah. 14 salah. Salah. Udah kita delete yang A. Tinggal B dan D. Salah, Pi. B salah. 12. Ini berapa? 12. 12. Salah ya? Ya. Yang benar ini dah D ya. Oh, ya. Itu beberapa option biar kita nggak banyak pilihan. Gitu. Lanjut ya. Nah, ini kita ketemu pecahan lagi. Pecahan tapi ini ada pecahan baru. Bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika bilangan X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jika penyebut X dikurangi 1, maka diperoleh pecahan baru setengah. Tentukan X. Nah, ini caranya gini. X kita misalkan A per B. Kenapa? Ini A, pemilihan A per B ini bebas ya Bapak Ibu, karena ini pecahan harus ada pembilang dan penyebut. Ibu boleh bisa pakai huruf lain, misalnya apa terserah. Saya pilih A, ya ada A per B. Lalu dilihat lagi pertanyaannya. Jika X ditambah 3, nah berarti X tambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jadi X tambah 3 sama dengan 2/3. X kita ganti A per B. A per B tambah 3 sama dengan 2/3. Pecahan baru. Lalu A per B sama dengan 2/3 dikurangi 3.
Lalu ini disamakan penyebutnya dari 2/3. 2/3. Dari 2/3 disamakan menjadi 9/3 karena penyebutnya sama-sama dijadikan 3. Diperoleh A per B sama dengan min 7/3. Lalu kita kalikan silang 3A sama dengan min 7B. A sama dengan min 7/3B. Bapak Ibu dari persamaan ini, apa masih bingung? Tidak. Enggak. Ya, lanjut ya. Ya, bisa. Lalu kita kembali ke pertanyaan. Jika penyebut X dikurangi 1, maka diperoleh pecahan baru setengah. Nah, ini. A dibagi A per B-1. B-1, kenapa B-1? Karena di pertanyaannya jika dikurangi 1. Jika X-nya dikurangi 1. B-1 sama dengan setengah. Setengah dari mana? Setengah adalah pecahan barunya. Berarti volulas ya. Jadi A per B-1 sama dengan setengah. Sama kita kalikan silang. 2A sama dengan B-1. 1 kali B-1 kan tetap B-1. Lalu kita kalikan lagi. Kita substitusikan yang tadi, persamaan yang A, kita masukkan ke sini. Kita masukkan. Jadi 2 kali min 7/3B sama dengan B-1. Diperoleh min 1/14/3B sama dengan B-1. Min 14/3B dikurangi B sama dengan min 1. Lalu min 14/3B ditambah B sama dengan 1. Nah, kenapa ini jadi positif? Karena di sini dihilangkan negatifnya. Sama-sama dikalikan negatif. Jadi ini berubah jadi positif. Ya. Kalau ini penyebutnya disamakan, jadi 14/3B ditambah 3B/3 sama dengan 1. Lalu 17B/3 sama dengan 1. B sama dengan 1 dibagi 17/3. Dibalik dari perkalian. 1 kali 3/17. B sama dengan 3/17. Substitusi 3/17 ke persamaan 1. Persamaan awal. A sama dengan min 7/3B. Jadi min 7/3 kali 3/17. Jadi min 7/17. A sama dengan min 7/17 dibagi 3/17. Ini sebentar. Min 7/17 dibagi 3/17. Dibalik jadi perkalian, maka min 7 kali 17/3. Ini rinci terlalu ini ya, apa namanya caranya? Bapak Ibu bisa paham nggak? Terlalu panjang, Bu. Kompleks, Bu. Soalnya pendek. Tapi penyelesaiannya wow. Iya. 4 kali jalan itu, Bu. Kalau ini Bu, untuk apa? Cara tercepatnya dicoba satu-satu. Kalau saat ujian itu waktu itu ada yang keluar tapi angkanya tidak serumit ini ya. Sampai 4 kali itu bolak-balik, 4 kali sampai bolak-balik. Iya. Nanti bisa dipahami sendiri kalau Ibu baca materinya. Nanti kan materi ini di-share kan ya? Ya, Bu. Ya, Bu, udah ada di Telegram.
juga ada. Mudah-mudahan besok nggak keluar kayak gini juga, Bu. Iya, Bapak. Nanti materinya di-share ya, Bu. Belajar lagi. Di grup Kalau itu keluar tinggal hitung kancing, Pak. Telegram sudah, Bu. Sudah ada di grup Telegram, Bu. Iya, ada Bu, tapi tadi Kalau ini lebih mudah ya. Kalau ini kan ini rumus pola suku ke N. Suku ke N. Ya. Jadi kita menentukan suku pertama berapa, suku kedua, suku pertama 2, suku kedua itu ada 6, suku ketiga U3 ada 12. Kalau saya kemarin ini dicoba satu-satu. Misalnya yang D, suku pertama 1 ditambah 1 tambah 2. 1 tambah 1, 2. Berarti 1 kali 2, 2. Cocok ya untuk suku pertama angka 2. Benar ya? Terus kalau untuk suku kedua, misalnya N-nya dikali 2. 2 dikali 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 kali 2, 6. Benar ya? Suku kedua itu 6 ya? Ya. Berarti yang cocok D. Yang cocok D ya. Gitu ya Bapak Ibu, cara ngeceknya gitu. Jadi dicoba N itu diganti suku ke berapa? Suku ke 1 pertama, jadi N-nya diganti angka 1. Coba orang-orang Bu, biar lebih paham Bu. Mana Pak? Coba dia orang-orang Bu. Belum paham, Bu. Kemarin yang Paham saya, Bu. di saya keluar pas uji, tapi enggak karena enggak ngerti. Ya, misalnya N sama mana ya? Kita masuk ke rumus langsung tambah enak itu, Bu. Ya, ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Iya, ya. Tulisnya ini kemana? Misalnya N1 kan sama dengan 2. Nah, dari ini loh Bu, kan 2 ya. Ya, 2. Nah, lalu N2 1. N2 sama dengan 6. Nah, kita coba pada rumus D. Itu kan N kali N plus 1. Kita masukkan jika kita coba N-nya suku ke 1. 1, lalu N-nya 1 lagi, tambah 1. Maka dengar meresek ya. Ya, siapa itu ya? Ini speakernya apa? Ada yang nggak di-unmute. Jadi suku pertama adalah 2. Ya, benar ya, 2 ya. Ya. Cocok berarti yang D. Kemudian kita coba lagi untuk meyakinkan. N2 kita coba N2 suku kedua. 2 dikali 2 kali 1. 4. Tambah 1. 6 ya, tambah ya. Ya. 6 ya? Ya. Benar kan? Ya, betul. Ya. Ya. Jadi kita coba pada 2 suku saja, suku 1 dan suku 2. Itu udah apa namanya? Sudah benar, sudah pilihan kita. Itu ya cara nyobanya. Jadi Bu, bilangan yang pada gambar dimasukkan kepada rumus gitu ya? Iya, karena ini hasilnya adalah, gitu di rumus gitu ya? Iya, ini U1 Ibu, ini U2 karena ini bilangan berpola. Ini U3, lalu ini U4. Jadi kita cocokkan. Nanti hasilnya jika ketemu U1 suku ke 1 itu hasilnya dalam N adalah 2, maka cocok. Lalu kita rumuskan pada suku kedua. U yang kedua adalah 6. Ini 6. Ya, cocok berarti.
Berarti kita pilih rumus itu, gitu Bu. Kalau sudah ada 2 suku yang benar. Pertanyaannya Bu, maaf saya baru gabung ya. Boleh bertanya? Iya Bu. Untuk biar cepat menentukan itu rumusnya itu bagaimana? Kan kalau kita tidak tahu mesti A gimana, oh nggak tepat, B langsung kita coba-coba semua ya. Nah itu agar kita tahu kayaknya D deh, langsung kita coba D itu gimana? Dengan umpamanya perkiraan yang harus kita tahu, tidak harus mencoba A sampai E itu gimana? Karena kan memakan waktu pasti ya. Ya, karena kan ini Bu, rumus ini kalau ada pola seperti ini kita kan hitung ini 2, kemudian 6. Itu pasti ini deret aritmatika yang penjumlahan. Ya. Kalau geometri itu pastinya perkalian, misalnya bilangan prima atau bilangan kelipatannya kalau geometri. Jadi kalau sudah ini sudah diketahui itu deret aritmatika, itu biasanya rumus suku ke N-nya itu +1 gitu, Bu. Bu, maaf. Ibu, gimana? Oke, terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu. Maaf, mau tanya Bu. Ya. Untuk mencobanya itu kita masukkan angka 1, 2, 3 gitu ya. Apanya Pak? Ya, suku ke-1, suku ke-2 gitu. Jumlahnya. Yang kita masukkan itu 2, 6 dan yang titik-titik itu ya. Bener-bener itu ya. Yang deretnya. Deret pertama, deret kedua. Bilangan bulat-bulat itu angka itu. Bilangan bulat-bulatannya. Ini kan dari mulai angka 1 sampai tak terhingga. Iya, betul. Maaf Bu, izin bertanya Bu, berarti N dalam kurung N+1 itu berarti sudah fix itu rumus suku ke N Bu ya? Enggak, ini hanya apa namanya Pak? Pola. Pola rumus untuk tumpukan ini loh. Ini. Gitu. Yang dibuat oleh pembuat soal. Biasanya kan boleh berupa bola, boleh berupa langsung angka 2, karena ini aritmatika, deret aritmatika, 26, lalu 12. Nah ini pembuat soal, kita kan harus menebak ini intinya. Menebak. Pembuat soal ini dalam menentukan deret aritmatika menggunakan pola dengan rumus apa gitu loh Pak. Ya Bu. Dalam deret ini, dalam deret angka-angka deretan ini, barisan ini, kita pembuat soal menentukan angka-angka ini dengan rumus apa gitu. Jadi kita harus mampu menebak ini, menebak pilihan option yang di sini. Tanya lagi Bu. Boleh tanya Bu? Ya. Pertanyaannya begini, jika suku keempat tidak diketahui, apakah rumus N+1 itu menjadi rumus baku? Rumus N gimana? Rumus yang D itu menjadi rumus baku seandainya pertanyaannya bagaimana suku keempat, berapakah suku keempat gitu loh. Ya, misalnya hanya ada 3 deret ini ya Bu. Ya. Ya, karena kan suku keempatnya kan 20. Kalau itu mungkin 6 ke 12 kan loncatnya 6. 2 ke 6 kan loncatnya 4, kita kan nggak bisa keloncat ya, sehingga jika tidak diketahui keempat yang 20 itu, apakah yang D itu N+1 itu menjadi, apakah kita harus mencari rumus yang itu dulu atau memang itu bakunya seperti itu rumusnya? Ini kan nggak baku untuk semua soal ya Bu, untuk ini kan meskipun 3 angka 3 deret aja kita bisa tahu polanya ini pola berapa sesuai rumus yang ada di option itu kan Bu. Tapi kalau rumus deret geometri untuk mencari suku ke N, untuk mencari jumlah suku ke N, itu memang ada rumus bakunya Bu. Iya. Walaupun deretnya itu acak gitu ya. Iya kan, kita hanya menentukan
bukan loncat, ini polanya. Ya, Pola. ya. Polanya. Mungkin maksud Ibu tuh karena di situ kan udah tertera polanya ada U1, U2, U3, U4. Andainya misalnya hanya tertera U1, U2, U3 tapi U4-nya masih kosong. Yang dipertanyakan berapakah U4-nya gitu ya Bu kali ya Bu? Ya, betul. Nah, berarti rumusnya Bu tinggal nerusin aja itu kan N1 ditambah 1, berarti jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Terusin aja Bu, N2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nanti terusin Bu, N3 sama dengan 3 dalam kurung 3 tambah 1 sama dengan 12. Terus lagi Bu, N4, terusin aja gitu Bu. Nanti boleh kan kita menghitung sampai N10 kan boleh. Permasalahannya kan untuk mencari UN urutan keberapa kan sudah ada rumusnya ya tadi bilangnya. Berarti kan kita tidak menggunakan rumus yang B itu ya. Kalau begini Bu, kalau mau dicari U5-nya, mencari pola ini Bu, kita mencari pola ini. Itu Bu, Halo. Ibu, kalau memang soalnya seperti itu, berarti kita harus mencoba jawaban satu persatu. Kalau seperti itu, tapi kalau kita disuruh mencari suku ke N, baru kita menggunakan rumus ya Bu ya. Iya, ya, halo. Iya, betul, Ya. betul itu, betul. Ya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang menjadi anunya harus cari dulu bedanya. Beda. Yang tadi lah, Ya, jadi rumus suku ke N, jika kita disuruh mencari rumus suku ke N ke berapa, tapi kita tidak tidak ada pola di sini. Soalnya beda. Kita disuruh cari soal suku ke N ke berapa, itu pakai rumus yang ini untuk deret matematika. Iya. Ini soal ini kan pembuat soal ingin kita mencari tahu dia itu pakai pola yang gimana. Iya, betul Bu. Pertanyaannya sudah beda Bu. Jadi kalau dicampur nggak bisa. Itu kan cuma kita dari Bu, begini, misalkan pertanyaannya U5-nya itu berapa? Nah, itu Bu, baru kita menggunakan rumus. Caranya seperti Bu. Coba menurut kita saya. cari U5-nya berapa? Ya. Bisa Kan 2, 6, 12, 20. 2, 6, 12, 20, 30. Jadi suku kelimanya 30 dengan cara 2 ke 6 kan 4. Ya, seisinya bedanya. U1 ke U2. Kalau saya tadi ngitungnya U5 sama dengan 5 sama kurung dengan 5 tambah 1 tambah 30. Oh. Coba Ya, kalau nggak 30, pakai rumus yang UN sama dengan A plus N min 1 kali B itu bisa nggak? Ya. Ibu, Bapak Ibu, kalau mencari suku paten sesuai pertanyaan, permintaan, misalnya dicari suku kelima, tentukan suku kelima dari deret berikut. Nah, itu sudah beda soalnya, pakai rumus ini, yang ini. Kemudian kalau diberikan pola yang sudah ada, kita mencari rumus polanya. Jadi cocokkan satu-satu atau yang menurut saya tadi, karena itu deret aritmatika, biasanya itu tambah 1. Jadi kecenderungannya D atau A atau B gitu. Jadi dicoba lagi tadi dimasukkan. Intinya beda soal ya, seandainya. Ya, tidak maksudnya seperti ini Bu. Andaikan yang ditanyakan U5-nya, suku kelima. Nah, sementara bedanya kan belum diketahui berapa. Sudah bisa diketahui Bu, itu bedanya adalah 4 ya Bu ya. Tidak menentu Bu. Antara U1 mohon maaf, U1 dengan U2 kan 4. Terus U2 ke 3 naik lagi menjadi 6. Terus U3 ke 4 naik lagi menjadi 8. Nah, terus Baiknya dilanjutkan saja ke nomor selanjutnya. Nggak akan selesai. Iya, ini nanti nggak akan soalnya itu beda Ibu. Kita bahas lagi. jangan Masih banyak sampai soalnya.
Ya, indikator banyak seperti ini, kemungkinan soal banyak beragam. Kan Iya, Bapak kalau betul, mengenal itu. Nanti Iya. kita ketemu soal itu ya, Bu, nanti ya. Ya, Ada soal yang Ya. pakai N. Nah, ini adalah KD beberapa KD mengeneralisasi ide pecahan. Media, ini kita harus menentukan media yang cocok untuk mengajarkan materi pecahan. Kira-kira yang cocok mengikuti ini 1 dan 5. Angel matematika. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Oke, ramah. Generalisasi dipecahin Antara A dan B, Bu ya. Gimana? Antara, itu 1 antara dan A dan B. Betul ini kata kuncinya yaitu benda konkret. Bukan. Benda Enggak, konkret kan Pak. menggeneralisasi 1 dan 5. Kalau pecahan itu kan kita harus membagi. Jadinya ya betul, kita menggunakan kue yang sudah dipotong sama besar. 5 buah permen dengan 2 warna berbeda. Itu kan nanti Ya, jadi Bu. Ya, Bu, setuju, Yang Bu. D. Lanjut. Lanjut. Ini membandingkan dan mengurutkan bangun ruang. Wah, ini kalau ini sudah jelas ya, membandingkan dan mengurutkan bangun ruang. Membandingkan. Nah, di sini yang C sudah ada prisma, sudah ada apa namanya? Limas, ini membandingkan. Kemudian bangun ruang. Ini sudah sesuai ya. Gimana menurut Bapak dan Ibu? Lanjut, Bu. Iya, betul. Aduh. Ini FPB dan KPK. Dayu membeli 280 salak, 450 apel, dan 500 jeruk. Buah tersebut akan dimasukkan ke dalam tas belanja dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Banyak tas belanja yang diperlukan Dayu untuk membungkus buah-buahan tersebut adalah, nah ini FPB-nya. Kalau ini kan dibuat pohon faktor ya masing-masing ya. Kuncinya dibagi sama banyak. Ya. Jadi kita cari FPB-nya, karena di sini kuncinya dicari sama banyak. Ya. Ya. Ya, kalau itu sudah. Ya, kalau ini sudah sudah bisa lah. ya. Nah, ini yang perlu kita diskusikan lagi. Diketahui gambar apa ini? Trapesium. 20 cm. Ya. Diketahui hanya AB dan CD. Kita disuruh mencari EF. EF. Nah, EF itu garis ini. Nah, setelah ada solusi seperti ini. O-nya yang mana itu ya? Ini garis panjang, ditarik garis panjang. Ya. Coba dipahami dulu Bapak Ibu, ini karena geometri ya. Nanti menjadi jajar kijang ya itu ya? Iya. Jadi ini perbandingan pada segitiga ABC.
EO dibagi AB. Ini perbandingan. Bentar. Nah ini setelah ditarik garis F-nya diperpanjang ke O. Itu untuk menentukan perbandingan EO per AB sama dengan CE per AC itu bagaimana? Ini. Ya. Kita perhatikan EO dulu. EO per AB. Ya. Per AB. Nah, ini kita fokus pada segitiga ABC. ABC. Mungkin digambar ulang di atasnya, Bu, Mbak, dipisahkan gitu. Ya, sebentar. Biar lebih jelas. Asal aja gitu. Mana sih ini? Ini kan A, kemudian ini B. Mana boleh C. Lalu ini ada E di tengah-tengah kan gini, ya. Ya. Jadi perbandingannya itu antara segitiga ABC besar dengan CEO. Jadi mirip trapesium, Bu, yang di bawahnya. Iya, CEO. Ini kan modelnya gini. Ini A, B, C. Ini gambarnya ya. Dibanding AB sama dengan CE dibanding AC. CE sama AC kan satu garis ya itu. Ini O. EO. Gimana ya gambarnya? Jadi intinya AB nanti dibanding dengan EO. AB dibanding EO atau EO boleh EO dulu, boleh AB dulu. Yang pasti nanti pembandingnya harus misalnya nanti di atas itu segitiga kecil, maka harus sama, selanjutnya juga segitiga kecil yang di atas. Nah, itu yang CE sama AC satu garis loh itu. Betul itu gitu ya. CE sama AC itu satu garis loh. Iya, Ibu ini kan CE, maksudnya garis segitiga ECO. Ini kan sisinya CE. Lalu sisi segitiga ABC itu kan AC, Bu. Jadi AC banding CE atau CE banding AC. Sebanding dengan EO banding AB. Nah, itu yang sulit dimengertinya di situ. Ini memang mencari apa ya? Segitiga pembanding itu memang seperti pembandingnya itulah yang kita tidak bisa menalarkan. Pas berat ini. E-nya bisa satu dari mana? Ya kan tahu. Senang. Dibilang Pak seneng tapi. Gimana Bapak Ibu ini coba ada yang bisa ini enggak apa namanya? Menjelaskan ini enggak perbandingan itu? Ya, orang galak tapi tegas. Boleh, Mas. Memang rumusnya kan ini. Ya, coba dipahami. Apalagi CE per AC itu sama dengan 1/1 tambah 1. Itu yang tambah muat lagi. AC kok bisa 1 tambah 1 dari mana? Ya. Kita ke CE ke AC aja masih bingung, Bu. Apalagi tak ada ganti dengan angka satunya. Di soal ini, di soal apa namanya, ada soal yang lagi satunya itu AC ini kan sama sisi gitu, Bu. AC.
Ini gambarnya segitiga sama sisi. Lalu CAE atau CE itu setengahnya dari AC. Iya, betul. Setengahnya ya, itu tengah-tengah ya. Ya, Terus tapi ini perbandingan kan EO sama AB-nya. kemudian AB itu nanti berbanding dengan EO karena EO ini adalah garis apa namanya? Sisi dari segitiga ECO. Kata ini Raiso. Itu yang tidak bisa dimengertinya di situ. Kalau mungkin yang lain bisa dinalar ya. Yang ini saya tidak bisa. Bu, itu kan yang dari AB-nya kan 20. Kenapa dari EO-nya juga 20? Padahal kan garisnya tidak sejajar dengan dari antara EO dengan AB-nya kan nggak sejajar, tapi di situ 20. Mana, Bu? Itu kan, nah ya itu kan EO-nya sama dengan 20 cm. Sementara pada perhitungan dari EO per 20 sama dengan Hitungannya, Ibu. Iya. 20 bagi 2. Ini kan EO per 20 sama dengan setengah. Ya. Iya, makanya itu kan EO-nya. Oh iya karena EO-nya belum bagiannya, Bu. Ya, oke. Nggak bisa nyambung. Coba kita pahami lagi ya. Bapak Ufi. Bu, izin bertanya, Bu. Bu, up saya, Bu. Saya up. Coba cara lain mungkin, Bu. Bu, izin bertanya, Bu. Ini yang cara kedua ada seperti ini. Kalau geometri mungkin malah agak ini ya, kalau misalnya ini ada cara yang ini menentukan EF. Ini harus mengerti sifat-sifat pada trapesium. Nah ini EF sama dengan setengah kali AB min CD. AB min CD kita lihat gambarnya lagi. AB min CD. Bentar. AB dikurangi CD. Itu sifat trapesium yang gimana ya? Saya juga nggak tahu sifat-sifat, nggak terlalu paham sifat trapesium. Tapi EF itu sama dengan setengah kali AB min CD. Lalu kita masukkan AB itu 20, lalu CD-nya 12. Kita peroleh EF sama dengan setengah kali 8. EF-nya sama dengan 4 cm. Enak itu, Bu. Nah, coba kembali ke atas lagi. Coba kembali ke gambar tadi. Iya, makanya saya tadi bilang kan sudah itu bentuknya sudah gambar trapesium. Kok pembahasannya AB 20 km, sama AB dengan 12 km. Sisi sejajarnya gimana itu sifat-sifatnya, Bu? Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham kalau untuk sifat-sifat trapesium. Cara yang tadi aja, Bu. mungkin karena bentuknya udah trapesium, Bu. Coba yang ini dikopikan ke sana, diperkecil, Mbak. Dikopikan ke sini, ke atas, diperkecil gitu. Yang pembahasan tadi, biar kita bisa tahu gambar dan, nah ini, diperkecil aja. Tulisannya. Ukuran tulisannya, Bu. Ini di gambarnya aja yang saya copy. Bentar. Nah, cocok. Nah, ini. Pas. Coba Pas. Setengahnya itu dari mana, Bu? Ya itu, Pak. Ini kan berkaitan Rumus, Pak, kalau itu, Pak. Oh, rumus. Oh, udah rumus ya? Iya. Trapesium ini kan ada sifat-sifat trapesium. Kita mencari sisi sejajarnya. Itu menggoreng ya? Ya. Sisi sejajarnya. Ya. Ini kan ada sisi sejajar, ada 2, ada CD dan AB. Lalu ini tiba-tiba ada rumus EF sama dengan setengah kali AB dikurangi CD. 2. A tambah B per 2. Sebenarnya ada kali tingginya. Kalau trapesium, jumlah 2 sisi yang sejajar dibagi 2 kali tinggi. Itu luasnya ya? Kalau sifat trapesium. Itu luas. Ini mencari EF kok.
CD 12. Saya terima Bu. Yang penting jika ada soal seperti ini gunakan cara seperti ini ya. Iya. Soalnya jangan lain dari Lebih praktis Bu. Cara yang kedua ini Bu. Lebih apa ya? Kan cara termudah. Lebih masuk. Bu Dewi, izin bertanya Bu. Iya. Ini kan mengenai kisi-kisi Bu ya. Iya. Pertanyaan saya, waktu kisi-kisi UP pada saat kisi-kisi redaktor itu sama apa beda Bu? Kisi yang UP Dengan yang redaktor? sepertinya sama Pak. Berarti tidak diubah Bu ya? Kalau untuk tahun 2000, kalau misalnya apa namanya dikti itu merubah kisi-kisi untuk tahun 2022, saya nggak tahu lagi. Tapi untuk 2021 saya ikut retaker itu, maksudnya ikut gabung grupnya belajar dari retaker angkatan 2, angkatan 3. Lalu saat ini saya UP sendiri waktu angkatan 4 itu sama, kisi-kisinya sama. Oh sama. Terima kasih Bu. soalnya yang beda. Ya Bu, terima kasih. Yang penting tidak menyimpang dari kisi-kisi itu. Iya. Iya. Apakah itu menganut itu Bu, sifat ciri-ciri trapesium yang sama panjang Bu? Kalau kisi-kisi yang ini hanya ini apa namanya menentukan garis pada geometri, menghitung panjang garis pada geometri gitu Bu. Ya rumus ini bisa diterima saya kira Bu. Sangat diterima Pak. Dasarnya dari mana ini Bu? Itu paling pakai dasar ciri-ciri trapesium ya. Dasar ini bukan dari luasnya atau dari apanya trapesium. Kalau berdua berarti ya dasar turunannya dari mana? Luas apakah ada yang lain? Bu, mungkin panjang sisi itu sama panjang. Itu kan enggak sama. Jadinya 20 dikurangi 12. Apa itu? Pakai ciri-ciri trapesium yang berbunyi tepat sepasang sisi sama panjang. Apa itu, Bu? Gini Bu, mohon usul. Kita pakai logika aja. Itu kan CD sama AB itu kan sejajar. Yes. Mencari sisi sejajar. Itu kan Iya, sejajar. Kita kan mencari EF. Ya kita pakai logika aja, yang bawah kurangi atas dibagi 2 gitu aja. Besok kalau nemu soal kayak gitu caranya kayak gitu aja. Masalahnya soal UP itu kadang nak dipikir dimasukkan rumus ya malah bingung sendiri kok. Apalagi pas nggak tahu ya rumusnya. Itu mencari sisi sejajar Bu, diketahui panjang AB dan panjang DC itu Bu. Disuruh diminta untuk mencari EF. Lagi kalau pakai rumus yang tadi kan kita malah kesulitan, bingung. Nah, sementara ini ada rumus yang praktis, ya udah kita pakai rumus ini aja. Di logikanya kan kita suruh mencari garis yang EF. Sementara garis itu AB dan CD itu kan AB dan CD itu kan rumus ya, cuma rumus. Lah ini kan bawahnya AB sudah diketahui, sedang CD sudah diketahui. Ya sudah AB yang panjang dikurangi yang CD yang lebih kecil dikurangi dibagi 2 karena kita suruh mencari tengah-tengahnya. Gitu aja logikanya. Ya Bu, sementara itu solusinya. Sementara logikanya seperti itu, gitu aja. Yang penting sudah menemukan solusinya Bu. Nggih, kalau saya memahami yang pakai yang tadi malah bingung, tapi kalau pakai yang ini kita logikanya masuk, pakai rumus yang ini lebih masuk. 4 selesai ya Bu ya. Hasilnya sama ya Bu ya. Nggih. Sama 4. Kemarin ini tadi ada yang tanya retaker sama itu nggih sama UP, itu kata teman saya retaker sama UP itu sama, kisi-kisinya sama, cuma soalnya diacak gitu. Berarti cuma diacak soalnya, tapi Soalnya sama berarti hanya diacak ya Bu. Nomornya diacak.
nomornya Oh, siap. diacak. Saya kan pas itu UP ndelalah ndak lolos bareng teman-teman ini jadi Ya sama Bu. retaker saya tanyakan soalnya bagaimana. Oh kok sama, cuma soalnya diacak nomornya. Soalnya gitu. tetap diacak gitu ya. Nomornya diacak nggih. Jadi misalnya kita Temen saya enggak, Ibu. Kalau begitu kita belajar soal yang kemarin saja, Bu. Kita hafalkan. Maksudnya gini loh, kisi-kisinya kemarin kan kita bareng ya, UP sama retaker kan ujiannya sama bareng. Lah itu teman saya retaker sama saya UP, saya cocokkan nomor 1 ini. Oh kelihatannya sama, cuma soalnya diacak. Oh begitu. Ya masuk akal Bu, masuk akal Bu. Ya. Setuju. Semoga nanti Bapak Ibu soal retaker lebih mudah. Amin. Kalau kisi-kisinya setiap tahun sama kan? Semoga passing grade-nya turun. Kisi-kisinya. Amin. Kisi-kisinya tetap sama. Sama Bu. Semoga kita bisa menjawabnya. Bu. Kemarin Yang penting kita dan bisa sekarang. menjawabnya dengan benar. Sama kan? Kisi-kisinya sama. Yang penting lulus. Ya. Yang penting lulus, kita jawabnya benar. Ya. Betul. Itu yang penting. Amin. Ya sudah Bapak Ibu. Amin. Karena jamnya sudah ini ya. Mana Udah selesai Bu Dewi. Ya sudah. Oke. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih ya Bu Dewi Permani Suci. Alhamdulillah ketemu soal yang cukup hot ya. Biar nggak ngantuk. Hal yang di bawah tangga itu loh. Jangan bosan-bosan ya Bu Dewi. Bu, Ya Bu, ya ya. itu di bawah tangga. Itu waktunya Dewi. Mbak Tiwi ditutup Mbak Tiwi. Ya, oke. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Untuk belajar hari ini kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan terus ya dan bisa terus kita belajar bersama sampai UPN. Oke. Semoga semuanya sehat. Amin, amin, amin. Makasih. Teman-teman semua Semua ya kita Pak, lulus. Ibu. Amin ya Allah.